Kabar duka kembali datang dari pahlawan devisa kita. Tragis gara-gara nagih hutang, TKW asal Jepara, Jawa Tengah ini dibunuh temannya sendiri. Berikut kronologinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mila Formosanyu. Pada kesempatan kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Diliput dari sarapm.com, baru-baru ini polisi Jepara berhasil mengungkap kasus penemuan mayat. Mayat tersebut terbungkus tas laundry di area perkebunan di Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Itu tepatnya pada hari Jumat, tanggal 28 bulan 10 2022 lalu. Belakangan ini diketahui korban adalah Krisnawati, umur 38 tahun. Beliau adalah seorang TKW di Singapura yang baru saja pulang ke rumahnya, yaitu di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan Jepara pada 16 Oktober 2022 lalu. Polisi pun menyampaikan setelah berhasil mengidentifikasi korban, pihaknya akhirnya meringkus M. Noval Andika, umur 29 tahun, pria yang telah menghabisi nyawa ibu dua anak tersebut. Pelaku yang berasal dari Desa Petekayan, Kecamatan Tahunan Jepara ini ditangkap polisi di wilayah perkotaan Jepara tak sampai 1 kali 24 jam sejak kasus mencuat. Jadi kami pukul pelaku sehari setelah jasad korban ditemukan, kata Pak Polisi saat jumpa pers di Mapolres Jepara Senin, itu tepatnya pada tanggal 31 bulan 10 2022. Dan hasil pemeriksaan pelaku dan korban disebut tidak memiliki hubungan spesial. Keduanya hanya berteman melalui media sosial saja. Pelaku baru berkenalan dengan korban yang saat itu masih di Singapura, yaitu melalui Facebook pada Mei 2022 lalu. Pelaku kemudian meminjam uang sekitar 3 juta rupiah kepada korban dan berjanji akan dikembalikan setelah korban balik kampung halaman. Nah, jadi masalah piutang ini yang kemudian menjadi petaka jelas Warsono. Polres Jepara KPM Fahur Rozi mengatakan pembunuhan tersebut dilatar belakangi motif jengkel karena ditagih hutang oleh korban. Pada hari Minggu, tepatnya pada tanggal 23 bulan 10 2022 sore, korban yang sudah sepekan berada di rumahnya berkunjung ke rumah pelaku untuk menagih hutangnya. Korban berpamitan kepada suami serta keluarganya dan pergi meninggalkan rumah mengendarai motor Honda Vario. Korban pun bertemu dengan pelaku di rumahnya. Saat itu rumah pelaku sepi, kedua orang tuanya pergi bekerja. Bapaknya kuli angkut kayu dan ibunya penjaga warung. Pelaku diketahui sedang berpisah rumah dengan istrinya. Nah, saat ditagih dan tak bisa membayar, pelaku dan korban pun akhirnya cekcok. Saat itu korban mengancam akan memberitahu istri pelaku. Pelaku yang akhirnya kesal mencekik membungkam korban hingga kejang-kejang dan meninggal dunia. Seketika itu pelaku yang panik dan takut diketahui orang tuanya. Pelaku kemudian menyimpan jasad korban di gudang rumahnya. Baru di keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 bulan 10 2022 pagi, yaitu sekitar jam 9, pelaku membungkus jasad korban dengan karung dan dimasukkan ke dalam tas laundry berukuran besar. Dan tepatnya pada Jumat tanggal 28 bulan 10 2022 siang sekitar pukul 11, jasad korban ditemukan oleh warga dengan kondisi membusuk. Kasus penemuan mayat wanita tanpa identitas terbungkus tas laundry tersebut menghebohkan masyarakat sekitar. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 338 KUHP Pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP Pidana
dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Selain menangkap pembunuh TKW Singapura tersebut, kepolisian juga mengamankan 2 tersangka lain yang terlibat sebagai penadah barang berharga milik korban. 2 tersangka lain yakni LS umur 22 tahun dan SG umur 35 tahun warga Jepara. Mereka dijerat pasal 480 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kemudian motor dan handphone korban dijual ke pelaku kepada LS dan SG sekitar 4 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. BB sudah kami amankan, pungkas Rozi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas meninggalnya sahabat seperjuangan kita, yaitu seorang TKW asal Jepara umur 38 tahun, Mbak Krisnawati. Nah, jadi beliau ini adalah seorang TKW Singapura yang baru saja pulang ya, baru saja pulang kampung, bahkan belum ada 10 hari ya, katanya baru 1 minggu di rumah. Nah, almarhumah ini sudah menikah ya, bahkan punya 2 anak. Nah, kebetulan beliau ini berkenalan dengan seorang cowok dan cowoknya juga sudah berkeluarga, sudah punya anak dan istri. Nah, pada saat perkenalan itu terjadi saat Mbak Krisna atau almarhumah ini masih bekerja di Singapura, guys. Nah, saat perkenalan itu mungkin ada kedekatan dan akhirnya si pelaku ini meminjam uang sekitar 3 juta rupiah. Nah, janjinya itu nanti akan dikembalikan setelah almarhumah itu pulang ke Indonesia. Nah, karena memang janjinya seperti itu, akhirnya setelah almarhumah pulang ke Indonesia, almarhumah pun berniat untuk menagih janjinya, begitu ya guys. Nah, akhirnya tepatnya pada hari Minggu, beliau itu naik sepeda motor keluar rumah untuk pergi ke rumah pelaku. Nah, kebetulan di rumahnya itu memang sepi ya, tidak ada orang selain pelaku. Nah, kebetulan karena jam 9 pagi, secara otomatis mereka sedang bekerja ya guys. Menurut informasi, jadi bapak pelaku ini adalah tukang kayu dan ibunya bekerja di salah satu warung nasi, begitu guys. Nah, kebetulan pelaku ini sedang ada masalah dengan istrinya, bahkan sudah pisah rumah ya, beberapa hari begitu. Nah, saat ditagih uangnya, si pelaku ini marah ya, bukannya dikembalikan itu malah marah dan akhirnya terjadilah cekcok. Bahkan si korban itu mengancam akan memberitahu kepada istrinya perihal utang piutang tersebut. Jadi karena si pelaku ini jengkel gitu, marah, akhirnya ya mungkin khilaf ya. Akhirnya si korban itu dicekik sampai meninggal dunia. Nah, karena si pelaku ini takut ya, ketakutan ketahuan nanti sama orang tuanya, akhirnya si jasad korban ini langsung dimasukin ke dalam plastik laundry besar, akhirnya disimpan di gudang. Nah, pada keesokan harinya baru jasad korban dibuang, begitu guys. Nah, tepatnya pada hari Jumat ditemukanlah jasad almarhumah. Akhirnya setelah diidentifikasi dan tidak menunggu lama, sekitar 1 kali 24 jam, pelaku pun akhirnya tertangkap. Ya, kita doakan buat almarhumah, semoga saja husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya, dan semoga saja keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, keikhlasan atas kebahagiaan almarhumah. Nah, buat pelaku semoga saja dihukum seberat-beratnya atas perbuatannya. Jadi miris sekali ya guys, kadang kita itu menolong orang tapi mereka itu tidak tahu berterima kasih, jangankan untuk mengembalikan uang, malah justru mencelakainya. Sungguh miris sekali ya. Ya, pokoknya doa yang terbaik untuk almarhumah dan keluarganya ya guys. Sekian dulu ya video dari saya, semoga saja bermanfaat. Saya doakan buat teman-teman dimanapun berada, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang berkah, rezeki yang barokah, dan semoga saja kita bisa sukses dan dapat pulang dengan selamat ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.